Salam sejahtera, kembali di channel RNC, dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sejarah Islam di Indonesia, bagian ketiga atau bagian penutup. Selamat mengikuti. Sebelumnya kami ingin tunjukkan silsilah keluarga Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten dari keturunan Bray Kertabumi dan dari keturunan Prabu Siliwangi. Sebagaimana diketahui, Bray Kertabumi memiliki 3 orang istri yang utama yakni Dewi Dwarawati atau Anarawati, Dewi Bondrit Cemara, dan Tan Eng Kian atau Siu Banci. Kita mulai dari Dewi Anarawati. Dari Dewi Anarawati, Bray Kertabumi memiliki seorang putri bernama Retno Pembayun. Retno Pembayun ini menikah dengan Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, dan berputra yang bernama Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging adalah murid terkasih dari Syekh Siti Jenar dan juga sahabat dekat Sunan Kalijaga. Meski sampai akhir hayatnya dia tidak memeluk Islam, namun Ki Ageng Pengging sering sekali berdiskusi masalah agama dengan Sunan Kalijaga. Dua orang ini memang sudah mencapai tingkat pemahaman batin yang luhur, sehingga meski berbeda keyakinan, namun mereka tidak pernah merendahkan satu dengan lainnya. Ki Ageng Pengging wafat di tangan Sunan Kudus dalam suatu pertarungan. Namun sejatinya memang Ki Ageng Pengginglah yang mengizinkan Sunan Kudus untuk membunuhnya, demi menghindari pertumpahan darah yang lebih luas. Dan sebelum wafatnya, Ki Ageng Pengging sempat menitipkan putranya yang bernama Mas Karebet kepada kawannya yang bernama Ki Ageng Tingkir. Dan Mas Karebet pun hidup dan dibesarkan oleh keluarga Ki Ageng Tingkir, hingga kelak ia dikenal dengan nama Joko Tingkir. Lalu dengan Dewi Bondrit Cemara, Bray Kertabumi memiliki putra yang bernama Bondan Kejawan. Bondan Kejawan menikah dengan Nawangsi yang merupakan putri dari Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan. Dari pernikahannya dengan Nawangsi, Bondan Kejawan memiliki anak bernama Ki Ageng Getas Pandawa. Dan Ki Ageng Getas ini secara turun-temurun memiliki keturunan diantaranya Ki Ageng Sela, lalu Ki Ageng Enis, dan Ki Ageng Pamanahan. Dari Ki Ageng Pamanahan ini lahir seorang putra yang diberi nama Danang Sutawijaya. Sementara dengan Tan Eng Kian atau Siu Banci, sebagaimana telah kita ketahui, Bray Kertabumi memiliki putra bernama Raden Hasan atau Raden Fatah. Raden Fatah ini memiliki 3 orang istri. Istri pertama Soleha memberinya 2 orang anak yakni Raden Kikin dan Ratu Masnyawa. Dari Raden Kikin dan istrinya Ratu Ayur Retno Panggung, putri Adipati Cipang, lahir 2 orang putra bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram. Arya Penangsang mewarisi kadipaten dari ibunya, sehingga ia sering dipanggil dengan nama Arya Jipang. Lalu dari istri bernama Asyikoh, Raden Fatah memiliki 2 orang anak, yang putra bernama Raden Trenggana dan yang putri bernama Ratu Winahon. Dan dari Raden Trenggana dan istrinya lahir Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, Retno Kencono, dan Ratu Mas Cempaka, yang kemudian menjadi istri Jaka Tingkir. Sedangkan dari istri yang ketiga bernama Rara Juminten, Raden Fatah memiliki putri yang bernama Ratu Ayu Kirana. Lalu beralih kepada keturunan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki 3 orang anak, yakni Raden Kian Santang, Raden Walang Sungsang, dan Putri Rara Santang. Putri Rara Santang menikah dengan seorang pangeran muslim berkebangsaan Arab bernama Syarif Abdullah. Dari sini lahirlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki putra bernama Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, yang menikah dengan anak Raden Fatah, Ratu Ayu Kirana. Kemudian secara turun-temurun lahirlah Sultan-Sultan Banten berikutnya, yakni Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Abdul Mafahir, dan Abu Ma'ali Ahmad. Sedangkan putri Raden Fatah yang lain yaitu Ratu Winahon, menikah dengan Fatahillah, Pangeran Jayakarta pertama, melahirkan Ratu Ayu Fatimah, diperistri oleh Pangeran Jayakarta II, Tubagus Angke. Dan anak Tubagus Angke ini yang bernama Ratu Mertakusuma menikah dengan Abu Ma'ali Ahmad Sultan Banten kelima, kemudian melahirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Di lingkungan Keraton Demak, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah terjadi turun-temurun. Dimulai dengan terbunuhnya Raden Kikin oleh orang-orang suruhan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto menginginkan tahta Demak jatuh ke ayahnya, Sultan Trenggana, setelah mangkatnya Pati Unus, Sultan kedua Demak. Dan memang kemudian Sultan Trenggana yang naik tahta menjadi Sultan ketiga Demak. Demak mencapai masa kejayaannya di bawah Sultan Trenggana ini. Setelah Trenggan mangkat, maka Sunan Prawotolah yang naik menjadi Sultan keempat Demak. Namun di suatu hari,
orang-orang suruhan dari Arya Penangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto. Hal ini menyebabkan kekecewaan dan dendam bagi adik Prawoto yakni Retno Kencono. Bersama suaminya Pangeran Hadiri, Adipati Jepara, mereka mengadukan hal ini kepada Sunan Kudus selaku guru dari Arya Penangsang. Namun tanggapan Sunan Kudus yang hanya sekadarnya dan menyebut peristiwa itu adalah takdir, sungguh sangat mengecewakan mereka. Maka pulanglah kedua pasangan itu kembali ke Kadipaten Jepara. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh orang-orang suruhan Arya Penangsang. Pada peristiwa itu, Pangeran Hadiri gugur, namun Retno Kencono berhasil menyelamatkan diri dengan membawa dendam yang semakin membara. Singkat cerita, pada akhirnya Arya Penangsang pun berhasil dibunuh oleh orang-orang kiriman Jaka Tingkir, ipar dari Retno Kencono. Kita akan lihat setelah ini. Retno Kencono atau lebih dikenal sebagai Ratu Kalinyamat, dipenuhi dengan dendam kepada Arya Penangsang, meminta orang-orangnya untuk menemui adik iparnya di Kadipaten Pajang, yang tak lain adalah Jaka Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Dan ketika Jaka Tingkir sudah di hadapannya, dengan penuh emosi ia meminta Jaka Tingkir untuk membunuh Arya Penangsang. Hidupnya tidak akan tenang selama Arya Penangsang masih hidup berkeliaran. Akhirnya Jaka Tingkir pun menyetujui permintaan iparnya tersebut, meskipun ada keraguan di dalam hatinya. Jaka Tingkir ragu jika harus ikut campur dalam urusan keluarga dalam Kesultanan Demak. Di samping itu, ia pun tahu bahwa Arya Penangsang bukanlah orang sembarangan. Murid Sunan Kudus itu adalah orang yang kesaktiannya tinggi, meskipun ia sendiri juga orang yang memiliki kesaktian mumpuni. Karenanya ia memilih untuk mengadakan sayembara untuk membunuh Arya Penangsang ini. Dalam kisah disebutkan bahwa ada 3 orang yang bersedia mengikuti sayembara itu. Mereka adalah Ki Ageng Panjawi dan saudaranya Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan dalam kesempatan ini membawa serta anaknya, yakni Danang Sutawijaya. Jaka Tingkir menjanjikan bahwa jika mereka berhasil membunuh Arya Penangsang, maka untuk Ki Ageng Panjawi akan diberi tanah perdikan di daerah Pati. Adapun untuk Ki Ageng Pamanahan akan diberi tanah di wilayah Mataram. Maka berangkatlah ketiga orang tersebut, ditambah 1 orang bernama Ki Juru Martani yang bertugas sebagai penasihat sekaligus ahli dalam hal siasat dan taktik. Singkat cerita, mereka berhasil memancing Arya Penangsang keluar dari keratonnya dan bertarung di pinggir sebuah sungai. Dan dengan siasat yang diberikan oleh Ki Juru Martani untuk dapat mementahkan ilmu kesaktian Penangsang, maka ketiga orang tersebut berhasil membunuh Arya Penangsang, sekaligus mengakhiri kisah Adipati Jipang tersebut. Maka puaslah hati Ratu Kalinyamat. Demikian pula dengan Jaka Tingkir. Dengan hati yang lega ia berikan hadiah tanah di Pati kepada Ki Ageng Panjawi. Namun tidak demikian dengan hadiah untuk Ki Ageng Pamanahan. Tanah di Mataram yang dijanjikan, tidak juga diberikan meski Ki Ageng Pamanahan sudah sabar menunggu hingga 6 tahun. Ki Ageng Pamanahan mengadukan masalah ini kepada Sunan Kalijaga, guru dari Jaka Tingkir. Dan Sunan Kalijaga pun menegur anak muridnya untuk segera menepati janjinya. Ternyata, Jaka Tingkir urung menyerahkan tanah Mataram tersebut, karena ia bermimpi bahwa tahtanya di Pajang akan direbut oleh orang-orang dari Mataram. Ia takut hal itu menjadi kenyataan. Mendengar hal ini, Sunan Kalijaga pun dengan bijak memerintahkan Jaka Tingkir untuk menyerahkan tanah hadiah tersebut pada Ki Ageng Pamanahan, dan kepada Ki Ageng Pamanahan Sunan Kalijaga menyuruhnya berjanji untuk selalu setia kepada kerajaan Pajang. Maka akhirnya tanah Mataram tersebut pun diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan, yang segera membuka wilayah Mataram menjadi tempat pemukiman yang ramai dalam waktu singkat. Setelah sekian waktu berlalu, Mataram menjadi kota yang ramai dan maju. Namun sepeninggal Ki Ageng Pamanahan, Kadipaten Mataram mulai sering tidak hadir dalam acara pasowanan ke Istana Pajang. Danang Sutawijaya yang menggantikan ayahnya menjadi adipati di Mataram tampak enggan jika harus menghadap dan sowan kepada Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir. Hingga setelah beberapa tahun Mataram tidak juga hadir dalam pertemuan rutin itu, maka Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk memberi teguran kepada wilayah bawahannya tersebut. Dan dengan diiringi pasukan Pajang, Hadiwijaya bergegas menuju Mataram untuk memberi pelajaran kepada Danang Sutawijaya. Namun dalam perjalanannya ke Mataram, tiba-tiba terjadi peristiwa meletusnya Gunung Merapi.
sehingga pasukan mereka banyak yang terkena semburan hawa panas dari gunung yang meletus tersebut. Hingga akhirnya pasukan Pajang pun mengurungkan niat mereka, dan mulai bergerak mundur untuk kembali ke ibu kota Pajang. Setelah kegagalan penyerbuan ke Mataram ini, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit hingga akhirnya wafat. Dan setelah itu kedua anak keturunan Jaka Tingkir, yakni Pangeran Benawa dan Arya Pangiri terlibat dalam perebutan kekuasaan, hingga akhirnya Kesultanan Pajang runtuh, dan hanya menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Mataram pimpinan Danang Sutawijaya, yang bergelar Panembahan Senopati. Sejak saat itu, yang berkuasa di Tanah Jawa adalah 3 kesultanan Islam. Kesultanan Mataram, didirikan oleh Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati pada tahun 1586. Kesultanan Cirebon, didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang bergelar Pangeran Cakrabuana, yang didirikan tahun 1430. Dan Kesultanan Banten, didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1524. Sedangkan di wilayah-wilayah lain di Nusantara, Islam juga sudah menjadi agama yang dianut rata-rata kerajaan atau kesultanan. Dari ujung barat Aceh hingga ke timur di Maluku, masing-masing Kesultanan Aceh dengan sultan terkenalnya Iskandar Muda. Kesultanan Melayu Delhi didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, dengan sultannya yang terkenal Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Pagaruyung dengan sultannya Udayaditya Warman. Kesultanan Pontianak, dengan Sultan Syarif Abdurrahman bin Hussein. Kesultanan Banjar, dengan sultannya yang terkenal Pangeran Antasari. Kesultanan Kutai Kertanegara, dengan sultannya Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kesultanan Goa, dengan Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari timur. Kesultanan Hulontalo, dengan sultan pertamanya Sultan Humalanggi. Dan Kesultanan Ternate Tidore, didirikan oleh Bab Mashur Malamu. Maka secara umum, keseluruhan wilayah Nusantara sudah memeluk agama Islam. Lalu di era yang lebih modern, pendidikan dan dakwah Islamiyah dilanjutkan dengan berdirinya pesantren-pesantren di seluruh penjuru Nusantara. Pesantren-pesantren ini selain menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tidak jarang juga berperan penting dalam kancah perpolitikan dan pemerintahan. Di antara banyaknya pesantren yang ada di Indonesia saat ini, beberapa yang dapat kami sebut, Mustafawiyah, di Purba Sumatera Utara, didirikan oleh Syekh Mustafa bin Hussein bin Umar Nasution. Tawalib, di Padang Panjang Sumatera Barat, didirikan oleh Haji Abdul Karim Amarullah, ayah dari Buya Hamka. Raudatul Ulum, di Pandeglang Banten, pimpinan Abuya Dimyati, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Buntet, di Cirebon, Jawa Barat, didirikan oleh Mbah Mukoyim. Al-Anwar, di Rembang, Jawa Tengah, didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Lirboyo, di Kediri, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Soleh. Langitan, di Tuban, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Tebu Ireng, di Jombang, Jawa Timur, didirikan oleh Hashim Ashari. Syekhona, di Bangkalan, Madura, didirikan oleh Syekh Kolil Bangkalan. Dan masih banyak lagi pesantren-pesantren lainnya dengan tokoh-tokohnya masing-masing. Dengan demikian, maka, berakhirlah presentasi kami mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Semoga presentasi ini dapat menjadi manfaat bagi pemirsa RNC Channel semua. Kita akan bertemu lagi dalam presentasi lainnya. Terima kasih.